Presiden Joko Widodo. Kemudian dari Paris Agreement ini kita membuat ratifikasi undang-undang. Ada yang tahu mungkin undang-undangnya tentang pengesahan Paris Agreement? Ya, jadi ini undang-undangnya nomor 16 tahun 2016 gitu tentang tujuan nasional kita terhadap agenda perubahan iklim. Sampai akhirnya kita membuatkan dokumen NDC pertama tahun 2016. Eh, ini kita memperlihatkan, memberikan target kepada global apa saja aksi yang akan kita lakukan. Kita komitmen menurunkan emisi sebanyak apa, berapa targetnya gitu. Nah, sampai akhirnya kita membuat dokumen LTS-SCCR, dokumen Kolnetsing yang diberikan yang kita tampilkan juga ke agenda COP26 di Glasgow. Sampai dari seluruh komitmen atau agenda yang sudah Indonesia canangkan ini, ya pada akhirnya tujuan kita adalah untuk net zero emission tahun 2060 gitu. Jadi sudah dari lama sebenarnya Indonesia punya komitmen ini dan punya tujuan dan aksi mitigasinya. Nah, ini adalah dokumen NDC yang paling terakhir gitu. Bahwa kita ingin menurunkan, Indonesia itu ingin menurunkan 31% emisi gas rumah kacanya dengan usaha sendiri atau 43% dengan bantuan global gitu. Nah, ini yang harus Bapak Ibu ingat gitu karena ya ini adalah target yang didorong terhadap sektor-sektor yang berperan gitu karena sektor-sektor inilah yang menjadi aktor utama yang melakukan emisi, donatur emisinya itu adalah sektor-sektor yang dilampirkan ini. Sehingga pelaku industri harus aware dan harus mulai juga untuk ikut dalam mendukung target nasional kita gitu. Nah, akhirnya tentang penurunan emisi itu harus dilakukan regulasi dan kebijakan gitu. Dan akhirnya pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan ya, regulasi mulai dari peraturan tentang inventarisasinya, pengukurannya, pelaporannya, sampai ke verifikasi laporan tersebut itu ada peraturannya sendiri dan peraturan yang 2 tahun yang lalu tentang penerapan nilai karbon seperti itu. Ini juga nanti akan dibahas sedikit ya. Tuh, jadi ini sudah akhirnya masuk menjadi regulasi di nasional gitu. Dan kemudian bagaimana sih strategi Indonesia dalam melakukan net zero emission? Bagaimana roadmap Indonesia gitu. Jadi memang tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon itu menjadi kebijakan dan strategi nasional maupun strategi global gitu. Ini merupakan arah tren di masa mendatang gitu karena seperti kita tahu gitu ya secara tradisional in a traditional way bahwa pertumbuhan ekonomi itu seringkali tidak sejalan atau tidak dilakukan dengan cara yang memperhatikan dampak lingkungan sehingga menyebabkan ya degradasi lingkungan itu dan memperburuk krisis iklim gitu. Apa saja krisis yang kita hadapi di planet kita sekarang? Yang pertama yaitu perubahan iklim, kemudian hilangnya keanekaragaman hayati dan juga polusi, terutama polusi udara. Gitu. Nah, ini tujuannya adalah agar kita bisa tetap menaikkan GDP kita, tapi kita bisa less emission dan juga mengurangi kehilangan atau risiko-risiko dalam uh, bencana alam seperti itu. Nah, ada Indonesia ada membuat strategi low carbon development initiative yang ditujukan difokuskan kepada 6 sektor gitu. 6 sektor apa saja yaitu sektor energi, transportasi, pengolahan limbah, kehutanan, pertanian. Nah, itu difokuskan oleh pemerintah Indonesia agar dibuatkan kebijakan tentang low carbon development. Seperti itu. Eh, dan yang kedua ya pastinya dengan kita memiliki target terkait iklim itu harus diintegrasikan, didesain masuk ke dalam target-target pembangunan nasional yang itu juga dituntut oleh UNFCCC seperti itu. Nah, kemudian ini tadi yang sebelumnya saya bilang, jadi ada beberapa sektor yang difokuskan oleh pemerintah Indonesia agar membuat kebijakan dari sisi ya low carbon development-nya, kemudian uh, akhirnya inisiatif non LCD ini juga sudah dimasukkan, diintegrasikan ke dalam peraturan-peraturan yang tidak hanya dalam peraturan pemerintah, tapi juga peraturan kota pemerintah daerah itu sudah mulai membahas tentang pembahasan rendah karbon seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa pihak gitu ya, atau perusahaan-perusahaan atau
mungkin kita sendiri juga masih wondering sebenarnya ini tujuannya untuk apa sih, atau apakah ini hanya isu yang hanya diminati oleh penggiat iklim saja, tapi ternyata tidak gitu Bapak dan Ibu. Kalau misalnya eh, emisi karbon ini, ya jadi emisi karbon ini akhirnya menjadi apa ya, salah satu instrumen yang dipandang oleh investor sebagai risiko material yang juga yang juga perlu diberi harga gitu. Karena apa? Karena ini akhirnya membuat kerugian di perekonomian global gitu. Jadi perekonomian global itu kita boncos. Jadi eh, sebanyak 225 miliar dolar itu eh, terjadi kerugian yang mana itu disebabkan oleh kematian dini akibat polusi udara dalam bentuk kehilangan pendapatan tenaga kerja gitu, dan 5 triliun dolar dalam apa, kerugian kesejahteraan di tahun 2013. Nah, ini adalah fakta bahwa akhirnya investor itu memandang uh, mereka harus mempertimbangkan tentang reputasi perusahaan tersebut terhadap iklimnya seperti apa, tentang aksinya mereka seperti itu. Dan EU ETS gitu ya, atau European Union sistem perdagangan emisi ini yang merupakan yang terbesar, mereka itu dulunya memberikan alokasi izin gratis gitu. Akhirnya sekarang secara bertahap itu dikurangi kuota emisinya gitu. Jadi yang artinya tujuannya adalah agar perusahaan-perusahaan itu em, si EU ETS ini ingin memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan yang bisa melakukan dekarbonisasi di operasional mereka gitu. Jadi simpelnya prinsipnya seperti polluters pay principle, di mana kalau kamu kalau perusahaan ingin melakukan, ya ingin mengemisikan gas rumah kaca, kalian harus membayar gitu simpelnya. Nah, kemudian akhirnya kan investor itu semakin menekankan perusahaan-perusahaan untuk mematuhi standar-standar yang mengatur tentang disclosure iklim gitu. Nah, apa saja seperti Greenhouse Gas Protocol, kemudian ada CDP, TCFD, dan SBTI gitu. Nah, ini adalah standar-standar yang menuntut perusahaan-perusahaan bisa melakukan upaya atau menyatakan bagaimana upaya mereka dalam mengelola risiko iklim dan transparansinya itu seperti apa gitu. Nah, tekanan-tekanan yang diberikan oleh investor ini banyak ya bentuknya gitu, seperti dalam hal keterbukaan dan transparansi gitu. Dalam standar CDP ini gitu ya, investor itu mengharapkan perusahaan secara terbuka bisa melaporkan jumlah emisi gas rumah kacanya, kemudian bagaimana risiko yang didapatkan dari perusahaan tersebut, risiko iklim, kemudian bagaimana peluangnya dalam melakukan reduksi gitu. Dalam disclosure disclosure CDP ini dan juga TCFD. Nah, kalau untuk TCFD ini adalah untuk pengelolaan risiko keuangan gitu. Jadi melalui standar TCFD ini, investor itu mendorong perusahaan untuk bisa mengungkapkan risiko keuangannya gitu dari sisi perubahan iklim gitu. Fokusnya adalah bagaimana sih risiko keuangan mereka terhadap perubahan iklim dan strateginya gitu. Dan ini juga bukan hanya risiko keuangannya saja, tapi juga termasuk risiko fisik gitu, seperti bencana alam dan juga risiko transisi, seperti adanya misal regulasi baru gitu melalui TCFD. Nah, kemudian kalau untuk Greenhouse Gas Protocol, ini adalah standar yang membantu perusahaan-perusahaan untuk melakukan kuantifikasinya. Jadi perhitungannya itu di GHG protokol itu sudah ada bagaimana batasannya, kemudian apa saja yang harus dilaporkan, identifikasi sumbernya dan lain-lain itu ada basically di Greenhouse protokol yang tadi. Kemudian ada SBTI. Nah, SBTI ini mendorong perusahaan untuk menetapkan target pengurangan emisi sesuai dengan sains iklim. Juga based on science untuk mencapai net zero emission dan tidak lebih dari 1,5 Celsius. Gitu. Dan dari standar-standar ini juga akhirnya kan mau tidak mau itu menuntut perusahaan untuk memiliki reputasi yang baik dan juga memberikan akses terhadap modal gitu. Jadi ya kemungkinan gitu ya, mungkin untuk perusahaan yang gagal memenuhi harapan investor gitu ya, melalui standar ini dalam pelaporan dan pengelolaan risiko iklim, itu juga mempengaruhi
nilai saham dan juga akses terhadap modal ke perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Jadi inilah yang juga dituntut bukan hanya dari sisi pemerintahan tapi dari sisi investornya pun juga dituntut. Sehingga ya akhirnya investor itu semakin menggunakan keberlanjutan, sustainability dan ESG gitu yang kita kenal sebagai kriteria utama dalam membuat keputusan investasinya. Dan perusahaan yang tidak bisa beradaptasi itu bisa kehilangan peluang investasi. Seperti itu. Nah, dari sisi business value-nya, apa apa sih kemudian yang menjadi business value dari inventarisasi GHG ini gitu ya. Jadi kan kita sudah tahu gitu ya sebelumnya ada penjelasan-penjelasan dan dari kita berita kalau misalnya uh, government atau pemerintah kita itu sudah memiliki tujuan, sudah membuat regulasi, kemudian ada tentang carbon tax juga gitu. Tentang carbon tax ini harus disiapkan juga oleh banyak perusahaan karena mungkin untuk sekarang itu masih hanya beberapa masih apa ya persiapan seperti itu. Nah, ini akhirnya yang dilakukan oleh government kita mengharuskan perusahaan-perusahaan itu untuk bisa memahami dan juga memanage tentang resiko iklimnya gitu, yang akhirnya berdampak jangka panjang dalam kesuksesan bisnis ya, keberlanjutan usahanya seperti itu. Nah, sehingga akhirnya perusahaan-perusahaan itu harus apa ya, istilah mengintegrasikan, mendesain bisnis goals-nya, tujuan-tujuan bisnisnya yang juga diintegrasikan terhadap strategi aksi mitigasi perubahan iklim gitu. Seperti mereka harus mengelola risiko iklimnya, kemudian mengetahui, mengidentifikasi bagaimana opportunity yang mereka dapatkan apabila melakukan reduction emission, kemudian mengincludekan diri dalam reporting, baik itu voluntary maupun itu juga kewajiban, kemudian juga dalam GHG market atau carbon trading seperti itu. Jadi basic awalnya dari seluruh tuntutan-tuntutan ini adalah harus melakukan inventarisasi dan reporting terkait emisi gas rumah kaca seperti itu. Dan jadi sebelumnya juga sudah saya singgung tentang carbon credit, net zero emission. Ini akhirnya menguntungkan sekaligus juga menjadi tuntutan bagi perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, ada satu hal yang impresif bagi saya gitu. Kalau di luar itu, terutama di Eropa, ternyata fresh graduate itu menuntut perusahaan untuk memiliki reputasi yang baik dan juga punya upaya dalam pengurangan emisi gitu. Jadi di luar sana itu bukan perusahaan yang menuntut fresh graduate untuk memiliki ABC, tapi fresh graduate-nya itu yang menuntut perusahaan-perusahaan itu untuk menuju green gitu. Sehingga perusahaan-perusahaan di sana itu yang tidak bisa beradaptasi dengan standar-standar iklim atau tentang uh, ini, itu mereka kalah jauh kalah saing gitu dengan perusahaan-perusahaan yang sudah go green atau yang sudah punya reputasi yang baik dalam ESG dan aksi mitigasi iklim seperti itu. Nah, ya akhirnya apa sih tujuan dari inventarisasi dan reporting gitu? Pertama dari sisi reporting peran keberlanjutan. Kemudian persiapan tentang isu carbon tax, buat isu carbon tax seperti itu. Kemudian juga carbon market, karena kalau misalnya kita ingin menjual emisi itu kita harus tahu terlebih dahulu berapa jumlah emisi kita gitu. Sama seperti kita ingin ya melakukan ya. Kemudian untuk emisi reduction juga gitu. Jadi kalau misalnya bayangkan kalau misalnya kita mau diet gitu, kita harus tahu terlebih dahulu berapa berat badan kita yang sekarang agar kita bisa tahu jumlah ideal atau bagaimana strategi yang idealnya untuk menurunkan emisi tersebut gitu. Kemudian juga kebutuhan klien, kalau misalnya kliennya dari atau customer kita dari internasional, mereka pasti meminta ini gitu. Kemudian juga dari sisi internal bisa kita melakukan assess performance terhadap perusahaannya gitu. Kita misalnya ingin mengetahui dari mana sih sumber-sumber emisinya, kemudian kita ingin mengetahui apa saja risiko yang akan kita hadapi, dan kita misalnya ingin melakukan cost saving, itu juga bisa melalui greenhouse gas karena ya anggapannya kalau misalnya semakin banyak ya misal polusi udara, kemudian kan akan mempengaruhi karyawan dan kita juga yang melakukan pembiayaan
biaya sakitnya itu seperti itu. Ya. Jadi banyak akhirnya alasan-alasan kenapa kita harus melakukan inventory republik. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini ada sedikit pembaruan dan amandemen yang paling terbaru dari ISO. Sebenarnya ini bukan hanya untuk ISO 9001 aja, tetapi juga ke 30 sistem manajemen standar lainnya. Gitu seperti ISO 14001, ISO 45001 yang merupakan standar ISO yang paling banyak digunakan di uh, berbagai dunia seperti itu. Nah, ini mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang sudah tahu tentang ini, amandemen terbaru ini. Jadi ada 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 revisi terbaru ya. Mungkin kalau misalnya tahu boleh thumbs up biar aku juga bisa lihat. Ya, jadi disebutkan gitu di klausa 4.1 bahwa organisasi itu harus menentukan, harus mengkonsiderasikan, harus mempertimbangkan climate change dalam CMS mereka atau dalam quality management system mereka. Nah, ini juga ada di klausa 4.2. Di terakhir ada catatan bahwa uh, pihak-pihak yang tertarik atau yang mengkonsiderasikan ini uh, ada requirement-nya juga terkait risiko iklim seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah dengan adanya amandemen baru ini itu membutuhkan sertifikasi baru? Ini fortunately tidak dibutuhkan sertifikasi baru. Namun aksi yang dilakukan Bapak dan Ibu atau apa yang harus dilakukan Bapak dan Ibu adalah menentukan relevansi perubahan iklim terhadap quality management sistem masing-masing seperti itu. Dan mendemonstrasikan bahwa isu tersebut sudah dipertimbangkan ketika Bapak dan Ibu melakukan peninjauan faktor-faktor secara internal dan eksternal. Nah, kalau climate change itu nanti teridentifikasi teridentifikasi relevan terhadap quality management sistemnya. Nah, hal itu harus di-treat atau harus diperlakukan sama seperti eksternal faktor lainnya yang juga di-include ke dalam evaluasi risiko. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengupdate prosedurnya gitu dengan menambahkan climate change sebagai bagian dari daftar yang dikonsiderasikan dalam perubahan terhadap dikonsiderasikan sebagai faktor eksternalnya. Seperti itu. Jadi ini hanya sedikit informasi saja. Nah, kemudian kita masuk ke sesi tentang kalkulasi metode. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang alasan-alasan backstory mengapa harus melakukan inventarisasi, sekarang tentang kalkulasinya. Jadi sebelum kita melakukan perhitungan, kita harus mengidentifikasi dulu kan dari mana saja sumber emisi gas rumah kacanya. Uh, Banyak sekali contohnya, misal salah satunya dari stationary combustion atau stationary source. Kalau misalnya menggunakan kompresor, turbin, boiler yang menggunakan bahan bakar, tapi misalnya bukan listrik, itu misalnya ada bahan batu bara. Nah itu ada sumber emisinya. Kemudian dari penggunaan kendaraan transportasi gitu, apabila di perusahaannya punya mobil operasional atau punya motor operasional atau punya truk forklift itu juga termasuk sumber emisi gas rumah kaca. Kemudian apakah di industrinya Bapak dan Ibu ada terjadi proses industri, ada reaksi kimia? Apakah reaksi kimianya melakukan pembakaran atau menghasilkan gas rumah kaca? Berarti artinya itu teridentifikasi. Nah, kemudian dari solid waste, dari tumpukan sampah, ini juga menghasilkan gas. Biasanya gas yang lebih banyak itu adalah gas metananya gitu. Kemudian dari effluent treatment ini misal kalau di industri yang memiliki WWTP, wastewater treatment plant, kalau memiliki anaerobic lagoon ini juga menghasilkan gas seperti CH4 atau N2O itu. Kemudian dari forestry and agriculture juga kalau misalnya punya carbon stock itu juga harus dilampirkan. Kemudian juga dari sumber yang namanya itu fugitif. Fugitif itu adalah sumber yang uh, titiknya itu kayak di mana-mana gitu. Jadi beberapa contohnya itu seperti penggunaan gas refrigeran. Biasanya itu di kulkas atau di AC menggunakan freon seperti itu. Kemudian SF6 itu biasanya di industri listrik yang menggunakan transformator gitu. Nah, kemudian apa saja sih gas-gas yang menjadi gas yang disebut sebagai gas rumah kaca? Nah, berdasarkan Kyoto Protocol, itu ada 6 gas yang diatur sebagai gas rumah kaca. Yang paling
Of course, yang paling terkenalnya adalah CO2, gitu, sumber utama dari pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, pembangkitan listrik, dan kendaraan bermotor seperti itu. Nah, kemudian ada juga gas CH4 atau metana. Nah, metana ini sumbernya ada dari kegiatan fosil dan non-fosil. Contohnya ya dari misal apa limbah, kemudian tempat pembuangan sampah, gitu. Distribusi gas alam itu juga ada CH4. Kemudian ada N2O. Nah, N2O ini biasanya dari penggunaan pupuk nitrogen, kegiatan eh, pertanian, gitu. Kemudian ada HFC. HFC ini adalah jenis gas yang merupakan jenis gas buatan manusia gitu. Jadi digunakan dalam industri, ya, misal kayak penggunaan AC. Nah, HFC ini walaupun jumlahnya itu kecil, tapi potensi pemanasan global atau global warming potentialnya itu jauh sangat lebih tinggi daripada CO2 gitu. Kalau bisa satu satu CO2 yang melepaskan emisi, tapi kalau HFC ini satu HFC itu bisa mengeluarkan ratusan hingga ribuan kali lipat lebih tinggi daripada satu CO2 seperti itu. Kemudian ada PFC ini juga dari hasil samping industri. Biasanya ini di industri yang memproduksi aluminium dan juga semikonduktor. Kemudian juga ada CF6 ini gas yang biasa di industri listrik yang menggunakan transformator itu. Yang tiga gas ini adalah tiga gas buatan manusia. Nah, kemudian saat kita ingin melakukan kalkulasinya, itu kita harus mengumpulkan terlebih dahulu dari mana saja referensi-referensi yang kita gunakan. Ada standar yang paling tinggi atau standar yang paling umum, yang internasional ini sumbernya gitu dari Greenhouse Gas Protocol. Kemudian ada juga dari IPCC. Nah, IPCC ini juga mengatur beberapa sektor energi, limbah, proses industri, bahkan non energy use itu juga diatur dalam IPCC. Kemudian dari ISO juga, kalau dari ISO itu yang khusus mengatur tentang kuantifikasi dan pelaporan emisi itu dari 1404 D1, strip 1 gitu. Kalau misalnya DES 3 itu untuk verifikasi, dan ada DES 2 untuk produk dan lain-lain. Nah, kemudian dari referensi nasional gitu. Jadi kalau misalnya dari nasional kita atau dari negara tersebut sudah mengeluarkan nilai faktor emisi atau faktor konversi, kita harus mengikuti itu gitu. Tidak lagi mengikuti perhitungan yang global. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu dari buku ini ya, dari Kementerian SDM, kemudian juga ada dari KLHK juga mengeluarkan 5 pedoman ini, eh, energi, EPPU, kemudian limbah, land use juga gitu. Dan ada juga yang namanya standar untuk sektor spesifik spesifik gitu. Jadi kalau misalnya untuk industri minyak dan gas itu dari API Kompendium, kemudian ada juga untuk mining dan logam, kemudian juga ada eh, standar untuk mengatur industri yang dikonstruksi, kemudian juga untuk standar pelaporan emisi perkotaan itu juga diatur di Greenhouse Gas Protocol seperti itu. Jadi sebenarnya referensi itu sudah banyak, tergantung bagaimana Bapak dan Ibu mengkonsiderasi atau mengaitkan bisnisnya dengan standar-standar gitu. Dan untuk melakukan accounting dan reporting emisi ini itu harus melibatkan 5 prinsip yang diatur di ISO juga di Greenhouse Gas Protocol juga gitu. Apa saja itu yang pertama harus relevan gitu. Jadi emisinya apabila memang itu dilakukan di dalam perusahaannya, di internal perusahaannya itu harus dilaporkan. Kemudian dari sisi transparansi juga gitu karena pada akhirnya kan akan dicek gitu atau ya misal 1 2 tahun ke depan akan ditanya gitu. Ini sumbernya dari mana? Data-datanya itu semua harus jelas. Kemudian completeness. Ini juga kalau misalnya ya sekarang karena Bapak dan Ibu sudah tahu gitu ya tentang inventarisasi emisi ini melibatkan banyak pihak, sehingga mungkin ke depannya untuk prosedur dan yang lain itu harus dibuat bisa menyesuaikan untuk melakukan inventarisasi GHG gitu. Jadi ya misal contohnya konsumsi bahan bakar listrik, nah itu dari finance-nya atau dari logistiknya gitu. Kemudian akurasinya ini juga akan uh, dilihat oleh siapa intended user kita, siapa pembacanya, apakah dari investornya atau ingin dijual belikan dalam pasar karbon, itu kan harus akurat angkanya itu yang menjadi nilai
ekonomi, jadi nilai jual dan konsistensi. Nah, perhitungan atau reporting emisi itu sifatnya tidak hanya satu periode saja atau biasa satu periode itu 1 tahun, tapi harus dilakukan over the time dari tahun ke tahun itu harus dilakukan karena tujuannya adalah ya kita ingin melihat bagaimana tren perkembangan emisi di perusahaan kita gitu. Jadi harus dilakukan setiap tahunnya apakah emisi kita naik atau turun gitu. Nah, ini adalah uh, gambaran utama langkah-langkah besar tentang inventory dan pelaporan greenhouse gas emission gitu. Jadi dari pertama, misal perusahaan yang belum aware atau ingin banyak yang belum tahu dari divisi-divisinya itu bisa dilakukan training terlebih dahulu. Dia menentukan boundariesnya apa saja. Kemudian tujuan dari pelaporan apa? Apakah hanya untuk internal itu boleh atau memang diminta oleh customernya atau ingin berpartisipasi dalam uh, GHG program gitu. Kemudian setelah itu kita menulis apa saja sumber-sumber emisinya dari pembakaran boiler misalnya, terus kemudian dari transportasinya apa saja, apakah ada sampah yang kita tampung gitu, atau misal sampahnya kita berikan ke pemutus sampah, misalnya itu masuk ke skop lain, skop 3, dan yang lain. Kemudian kita melakukan uh, ya menyiapkan spreadsheet-nya gitu untuk melakukan perhitungan. Kemudian kita mengumpulkan data aktivitasnya. Nah, ini tuh adalah salah satu tahap yang krusial gitu karena dari beberapa audit yang telah dilakukan itu misal kayak datanya itu tercecer atau tidak terkumpul dalam satu divisi gitu dan itu yang akhirnya membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data aktivitasnya sehingga pengumpulan data aktivitas ini menjadi titik uh, krusial dalam melakukan inventory reporting. Kemudian selanjutnya kita mengumpulkan dari mana saja faktor emisinya, faktor konversinya, NCV yang sesuai apa. Misal BBM-nya diesel dengan BBM yang uh, misal let's say RON 92 itu beda NCV-nya. Kemudian juga GWP-nya kita tahu berapa untuk CO2, uh, HFC juga gitu. Kemudian baru setelah kita melakukan perhitungan di spreadsheet-nya itu, kita melakukan reporting. Nah, reporting ini sudah ada kan panduannya di ISO tuh. Belum tidak ada apa namanya di ISO ada sebenarnya uh, template gitu ya atau uh, bagaimana penyusunannya, tapi yang jelas kita harus mengikuti poin-poin yang ditulis di situ gitu. Kemudian manajemen. Nah, manajemen ini juga penting gitu Bapak dan Ibu. Kalau kita sudah melakukan perhitungan emisi, kemudian selanjutnya dilakukan apa? Selanjutnya kita harus mengetahui siapa PIC yang mengupdate perhitungan ini gitu atau siapa yang mengupdate perubahan data historical yang sudah kita punya gitu. Kemudian bagaimana metode distribusinya gitu. Apakah distribusikan secara internal, kemudian misalnya memang secara internal apakah itu di disosialisasikan atau tidak atau ditampilkan juga publicly di websitenya gitu dan bagaimana retensinya gitu jadi ini sangat penting agar kita bisa tahu prosedur yang benar itu bagaimana reporting ini agar nanti misal kita berganti PIC itu kita sudah punya prosedurnya yang sudah ditandatangani atau sudah diketahui oleh manajemen gitu. Kemudian yang langkah terakhir yang juga langkah yang paling penting adalah untuk melakukan verifikasi. Nah, verifikasi ini adalah langkah yang memastikan bahwa perhitungan kita ini sudah benar, sudah akurat, sudah sesuai standar yang sudah kita gunakan gitu. Kalau misalnya kita menggunakan beberapa pendekatan, itu kan artinya itu tidak langsung misal dari data mentah, misalnya berapa liter dari berapa liter BBM ke berapa jumlah emisi dalam 1 liternya itu gimana gitu barisnya gitu. Kemudian siapa yang melakukan koordinasi tentang integrasi datanya itu harus dicek dalam proses verifikasi statement GHG kita seperti itu. Nah, ini kita masuk ke contoh case, contoh study case. Bisa kita melakukan inventarisasi ya, PT ABC. Nah, saya ambil salah satu contohnya dari scope 1 mobile combustion. Bisa kita menggunakan truk dan mobile operation, mobil gitu. Bahannya apa? Ternyata kita hanya menggunakan bahan diesel. Oke, statusnya termasuk dalam perhitungan gitu. Nah, kalau misalnya ada yang tidak termasuk dalam perhitungan, itu juga harus didisclose di laporannya. Kenapa tidak dilaporkan?
Kemudian apa saja gas emisi yang tercakup dari salah satu sumber ini? Apakah punya menghasilkan karbon dioksida? Iya. Apakah menghasilkan metannya? Iya. Dan N2O juga. HFC, PSC, SF6 tidak gitu. Ini bisa dilihat di standar pelaporan juga Bapak dan Ibu dari sisi pembakaran, misal itu menghasilkan gas apa saja. Kemudian metodologi perhitungan seperti apa? Kita mengambil dari IPCC guideline gitu. Dan kita juga harus mengecek apakah itu sudah terbaru atau ya apakah sudah ada manajemen terbaru gitu. Kita harus mengecek itu gitu. Kemudian disetarakan ke CO2 ekivalen. Nah, misal kita mengumpulkan data aktivitas konsumsi energi gitu kan. Berarti kita harus tahu dulu berapa jumlah liter bensin yang kita uh, pakai selama 1 tahun di perusahaan tersebut. Misal kita konsumsi BBM dalam 1 tahun itu 300 kiloliter. Nah, kemudian ke berapa emisinya itu kan prosesnya dari dikalikan dengan versi gitu. Berapa densitasnya, kemudian NCV, nilai kalor BBM-nya, dari referensi misalnya pernah SDM, sampai akhirnya dari 300 kiloliter itu menjadi 11,19 terajoule atau satuan yang setara joule. Nah, kemudian kita harus mengetahui faktor emisinya berapa dari BBM itu. Apa saja gas yang punya faktor emisi itu, misalnya faktor emisi CO2 dan faktor emisi CO4 dan 2O. Misal ini 74.000 terajul, kemudian CO4-nya 39 terajul, ini kita bisa dapatkan dari laporan apa, deadline yang diberikan SDM dan juga IPCC. Nah, kemudian baru ke hasil emisinya gitu dari berapa jumlah energinya menjadi satuan ton CO2 ekivalen gitu. Jadi dalam pelaporan emisi satuannya itu harus disetarakan ke CO2 ton CO2 ekivalen seperti itu. Dengan dikalikan dengan faktor emisi dan juga GWP-nya. Sehingga total emisi penggunaan BBM selama 1 tahun adalah sekian ton CO2 ekivalen. Nah, setelah kita melakukan inventory, kita membuat laporan gitu. Jadi di dalam laporan kita harus menyebutkan apa standar pelaporan yang kita gunakan, bagaimana periode pelaporannya, dan batasan organisasinya. Misal kita menggunakan control approach atau uh, melakukan perhitungan berdasarkan apa yang dikendalikan oleh perusahaan, kegiatan-kegiatan operasional yang bisa dikendalikan oleh perusahaan. Dan skopnya apa saja, tahun dan tingkat penelitiannya. Nah, tingkat penelitian ini juga penting gitu. Jadi kalau misalnya untuk eh, kita em, langsung mengambil data konsumsinya itu benar, tapi misal kita melakukan konversi dulu, misal dari jumlah struk-struknya itu dari pembayaran kita gabungkan baru dikalikan dengan harga 1 liter bensin. Nah, itu sebenarnya eh, masih bisa ditingkatkan lagi kalau misalnya kita punya SOP yang baik. Ya, di pelaporan kita tulis gitu eh, berapa jumlah ton masing-masing dari masing-masing sumber, sumber A, sumber B, sumber C, skop 1, skop 2 gitu, dan masing-masing eh, jenis gas tapi disetarakan ke dalam CO2 ekivalen gitu. Jadi CH4 ini tadi dia dari 1 ton CH4 menjadi misal 1,3 ton CO2 ekivalen. Itu juga harus dituliskan di pelaporannya itu gitu. Dan kita juga punya intensitas emisi. Nah, intensitas emisi ini penting karena ini yang menjadi uh, baseline atau kayak patokan kita untuk mengetahui dari tahun lalu sama tahun sekarang itu apakah 1 ton produk CO2, 1 ton produk kita itu menghasilkan ton CO2 yang lebih sedikit atau lebih banyak. Nah, itu menjadi penting juga gitu karena kita tidak atau maksudnya pihak-pihak itu tidak melihat oh kita emisinya banyak of course tapi apakah kita dari tahun ke tahun melakukan reduksi seperti itu. Nah, dan langkah yang terakhir adalah melakukan verifikasi dari pelaporannya itu. Nah, verifikasi ini penting karena kita harus mengecek atau kita harus memastikan bahwa perhitungan kita itu sudah benar. Kita melampirkan ke uh, intended user kita kalau ini kita sudah punya bukti bahwa laporan kita sudah diverifikasi. Tuh. Nah,
Standar yang mengatur itu ada salah satunya dari ISO 14064-3. Jadi di situ ada dua istilah yang verifikasi dan validasi. Nah, kalau verifikasi ini sifatnya untuk mengevaluasi pernyataan data historical kita yang sudah past, sudah di masa lalu. Apakah pernyataan tersebut benar secara material dan memenuhi kriteria yang digunakan gitu. Nah, kalau untuk validasi ini adalah untuk mengevaluasi asumsi yang kita gunakan atau batasan metode untuk yang kita gunakan untuk membuat strategi pengurangan emisi gitu. Jadi kalau untuk verifikasi ini dilakukan terhadap laporan emisi kita, tapi kalau untuk validasi ini dilakukan untuk strategi kegiatan uh, penurunan emisinya, strategi mitigasi. Jadi verifikasi dan validasi itu mengecek di mana error-error atau kesalahan yang digunakan dari laporan gitu. Jadi ya hampir semuanya lah akan dicek gitu, mulai dari uh, bagaimana data tersebut disimpan, referensi yang kita gunakan apakah sudah relevan, sudah benar dengan sektor kita, apakah ada perubahan di datanya gitu. Kemudian apakah asumsi yang kita gunakan ini benar gitu. Nah, asumsi ini juga harus dicek gitu. Apakah misal kita menggunakan asumsi tapi sebenarnya kita bisa mengambil langsung data mentahnya itu. Nah, kita mendekatan pendekatan asumsi kalau misalnya memang datanya itu sulit untuk didapatkan itu boleh, tapi harus di clearkan dalam melakukannya itu. Nah, kemudian satuannya juga apakah sudah benar, kemudian faktor konversi. Nah, faktor konversi ini penting gitu. Kemudian juga step-step kita dalam pengerjaan spreadsheet-nya itu sudah benar seperti itu. Jadi penting sekali untuk melakukan verifikasi dan validasi dari greenhouse gas statement gitu. Nah, kemudian ini sedikit gambaran yang perbedaan utama dari verifikasi dan validasi. Jadi kalau untuk verifikasi itu sifatnya setelah kita melakukan, setelah kita menjadi donatur emisi gitu. Setelah kita melakukan reduksi juga gitu. Jadi dia sifatnya past oriented, kemudian perhitungannya adalah actual, kemudian kita berfokus pada data emisi yang sudah past, yang sudah ada, dan kita menggunakan metodologi yang mengacu kepada data, pada dokumentasi yang dipunyai oleh perusahaan tersebut, bagaimana integrasi datanya gitu, dan frekuensinya itu harus secara periodik dilakukan seperti itu. Kemudian kalau untuk validasi ini before and the program, artinya ini kan validasi itu untuk strategi atau bagaimana langkah kita melakukan kegiatan mitigasi gitu. Jadi kita membuat strategi di laporan strategi itu. Artinya kan itu hipotesis gitu kan, perhitungannya hipotesis. Asumsi yang kita gunakan hipotesis. Misal berapa jumlah target yang ingin kita turunkan, oh itu apakah reasonable atau tidak. Jadi yang difokuskan subjeknya yang dicek adalah baseline-nya. Jadi kita menggunakan dasar justifikasi, kemudian asumsi, metodologi seperti itu. Dan sifatnya hanya sekali. Gitu. Kalau misalnya kita ingin melakukan misal validasi proyek kita membangun solar panel. Nah, ya udah itu saja yang divalidasi. Kalau misalnya kita membuat kegiatan mitigasi baru lagi, itu yang divalidasi. Ya, jadi mungkin cukup sekian penjelasan atau insight dari saya mengenai greenhouse gas introduction ini. Saya sedikit gambaran lah tentang backstory, kemudian juga kalkulasinya seperti apa. Kalau ada pertanyaan boleh di drop di kolom komentar. Ada lain seperti desain bisnis boleh reach out di link saya. Itu bisa scan juga di Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Thanks. Terima kasih untuk um, um, menarik. Sebenarnya soalnya nggak masuk. Terus ya. Oke. Ya, halo Pak.
Apakah saya dengar? Ini bagaimana sih? Apakah bisa dijawab atau seperti apa? Kayaknya tadi suara Pak Yogi benar jelas di saya. Oke, mungkin saya langsung saja yang jawab uh, pertanyaan dari chat ini. Jadi di sini pertanyaannya, apakah kita bisa menghitung, apakah kita bisa lab menghitung faktor emisi sendiri? Nah, itu jadi gini, perusahaan atau individu itu bisa menghitung faktor emisi sendiri, namun memang membutuhkan proses uh, proses dan membutuhkan data yang akurat gitu, serta metode yang sesuai gitu. Karena kan faktor emisi itu kan adalah angka yang menunjukkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan per satuan aktivitas tertentu gitu kan. Nah, biasanya faktor itu bisa sudah tersedia gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai lab itu kita bisa menghitung faktor emisi sendiri dengan pendekatan misalnya kita melihat referensi atau misalnya dari penelitian itu saya sebelumnya juga pernah in charge di situ. Jadi misal berapa, misal kita melihat ada penelitian yang menghitung berapa jumlah emisi dari mobil, kemudian berapa jumlah emisi dari penelitian apa gitu dalam satuan gram, itu juga banyak saya lihat. Jadi sebenarnya perhitungan emisi bisa, tapi memang em, kita harus mengumpulkan data aktivitas dan menentukan kandungan karbon sendiri. Kalau misalnya dari lab itu punya alat untuk menghitung itu bisa gitu. Selagi kita menggunakan metodologi yang benar dan juga acuan-acuan penelitian yang sudah kita. Atau misal menggunakan pengukuran emisi langsung itu juga bisa. Jadi harus dipastikan bahwa asumsi dan data yang digunakan itu sudah cukup tepat biar perhitungannya itu bisa diterima dan kan. Apakah jawaban saya jawab, Mbak Mila? Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah boleh dijelaskan lebih terkait produk emission dan cara hitungnya dari demo data yang tadi Mbak Brian. Ya. Nah, kalau untuk produk emission ini sifatnya berbeda ya dengan organization level. Jadi kalau misalnya organization level kan berarti satu perusahaan kita. Tapi kalau untuk produk emission, misal kita memiliki produk, kita menghitung life cycle emission dari produk tersebut gitu. Jadi misal untuk produk tersebut kita membuat suatu produk, misal produk A. Nah, itu kita me- menggunakan bahan apa atau kita eh, saat kita membuat produk kan misal ada ada pemanasan kah atau ada pembakaran bahan tertentu. Nah, itu yang yang include dalam perhitungan product emission gitu. Sebenarnya saya belum terlalu banyak in charge dalam product emission, tapi mungkin itu sedikit penjelasan yang saya tahu dan mungkin nanti akan bisa saya jelaskan lebih. Jadi kalau product emission memang life cycle dari produk tersebut. Kemudian untuk bidang logistik minimal acuan atau referensi yang digunakan apa ya? Nah, untuk bidang logistik ini misal apa? Misal logistik maksudnya eh, logistik transportasi produk dan jasa ya. Kalau misalnya itu acuannya itu bisa dari Greenhouse Gas Protocol, dari IPCC itu juga bisa gitu. Eh, misalnya kalau untuk produk dan jasa, hmm, eh, kendaraan yang kita gunakan untuk mentransportasikan produk produk kita misalnya ke customer itu kan kita hitung berapa jumlah bensinnya gitu. Kemudian ada juga misal kita uh, uh, mendapatkan supplier gitu, atau misalnya kalau logistik dari sisi AC, misalnya kita menggunakan AC itu kan biasanya tim logistik gitu yang melakukan maintenance. Nah, itu uh, kita harus tanya uh, berapa jumlah
tabung refrigeran dalam 1 tahun yang sudah kita ganti. Itu. Untuk acuan atau referensinya itu ada di IPCC, ada di Greenhouse Gas Protocol, ya seperti itu. Kemudian, eh, ya, contoh perhitungan tadi diketahui gas emisi yang tercakup gas emisi yang tercakup dalam bahan bakar diesel adalah CO2, C4, N2O. Apakah boleh kita menghitung hanya satu jenis emisi GRK saja? Nah, jadi itu sebenarnya kita tidak bisa ya itu hanya satu jenis emisi gas GRK saja karena dari setiap aktivitas yang menghasilkan emisi itu punya gasnya masing-masing gitu. Kalau misalnya kita melakukan pembakaran bahan bakar, otomatis jelas yang dikeluarkan adalah emisi gas CO2, kemudian metana dan juga N2O. Eh, jadi kita juga harus comply dengan prinsip tadi, harus komplit dan juga eh, akurat gitu. Jadi kalau misalnya di laporan, salah, maksudnya kalau misalnya di panduan yang kita bilang, atau kita juga bisa kok searching sendiri, kalau pembakaran itu gas yang dihasilkan apa saja. Nah, gasnya itu yang termasuk gas GRK apa saja. Nah, itu harus dihitung juga gitu. Jadi tidak hanya CO2-nya saja. Karena kalau CO2-nya saja ya artinya tahun depan, oke, kalau misalnya kita tidak menghitung, tahun depan kita harus comply dengan itu. Jadi tahun depan kita harus menggunakan standar yang benar gitu. Pasti nantinya juga intended user Ibu Cynthia ini atau pembaca Al-Quran juga pasti nanti akan bertanya gitu. Ini kenapa hanya saya dua saja nih? Oke, mungkin dari uh, uh, ini sebelum ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Atika, dari ini yang raise boleh dari Pak Toha Syuhada, boleh Ahmad? Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Toha Syuhada. Saya fresh graduate jurusan Teknik Kimia. Jadi ya backgroundnya teknik. Terima kasih Kak Hashinato atas pemaparannya. Saya izin bertanya terkait scope 3 emissions. Nah, menurut yang saya baca dari pandangan beberapa perusahaan itu merasa cukup challenge dalam menghitung emisi di scope 3 yang mana melibatkan stakeholder seperti supplier bahkan customer gitu kan. Nah, itu apakah iya dan bagaimana pasti beda cara memvalidasi dan juga memverifikasi data dari emisi scope 3 dibandingkan scope 1 dan scope 2 kayak gitu. Itu pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua itu untuk career opportunity begitu Kak. Apakah saya nih background teknik bisa untuk menjadi GSG consultant atau ESG consultant atau bahkan environment consultant kayak gitu dan kira-kira saran dari Kak Hasinatul mulainya dari mana gitu Kak. Terima kasih. Oke. Ya, jadi dan pertama tentang bagaimana kayak menggabungkan gitu ya. Ya, misalnya kita menghitung scope 3 yang ada ada in charge dari pihak customer kita atau dari supplier gitu, itu bagaimana cara menyatukannya. Memang menghitung scope 3 itu kompleks gitu ya, karena mencakup emisi di luar yang dikendalikan oleh perusahaan kita. Itu termasuk dari supplier atau customer. Nah, scope 3 ini kan mencakup seluruh supply chain gitu baik dari hulu maupun hilir sehingga ya memang diperlukan kolaborasi dan data yang lebih luas untuk menghitungnya dengan akurat gitu. Jadi uh, kalau bisa memang uh, customer atau supplier kita itu kita kita kasih sosialisasi gitu. Kemudian kita harus ngasih awareness kepada mereka kalau kita nih ingin menghitung ini gitu sehingga mereka bisa menyiapkan data-data yang kita butuhkan gitu karena memang untuk inventarisasi gas rumah kaca ini apa ya namanya, membutuhkan banyak pihak gitu. Eh, apa namanya, dari kolaborasi gitu. Untuk menghitung emisi dari pemasok gitu mereka bisa butuh eh, barang dan jasa yang dibeli
terus misalnya untuk transportasinya. Nah, cara kolaborasinya misal kayak kita minta data emisi mereka langsung gitu. Kalau misalnya mereka punya data emisinya sendiri, seperti misal mereka punya skop 1, skop 2, kita bisa minta mereka untuk menyediakan data tersebut gitu. Kalau misalnya mereka sudah aware gitu. Kemudian, misal kalau misalnya mereka tidak punya data emisi yang langsung, kita bisa pakai faktor emisi ya, kita menghitungnya sendiri gitu. Faktor emisi dari sumber-sumber yang tadi gitu, terkait jenis barang atau jasa yang dibeli gitu. At least kalau misalnya raw data materialnya itu sudah ada, itu kita bisa kok untuk menghitungnya gitu. Tapi kita juga harus memastikan bahwa data itu uh, tidak salah paham gitu, karena ada beberapa case yang saya temukan itu, datanya itu ternyata misal dari data, uh, misal kita minta data yang digunakan, misal data konsumsi A yang kita gunakan, tapi ternyata yang mereka kasih adalah data pembeliannya dan itu belum digunakan. Nah, itu harus diklarifikasiin ke suppliernya seperti itu. Kemudian juga, uh, misal untuk penggunaan produk gitu, misal jika produk yang kita jual itu digunakan dalam jangka lama gitu, misal kayak peralatan elektronik atau kendaraan, itu kita harus memperkirakan, uh, artinya kayak misal, salah satunya emisi yang dipakai selama masa pakai produk tersebut atau data konsumsi energi rata-rata dari penggunaan bahan bakar untuk pembuatan produk tersebut melalui hasil pengujian dan juga data standar industri. Eh, jadi mungkin itu jawabannya. Eh, untuk pertanyaan kedua tadi, apakah tadi backgroundnya dari mana? Sorry, aku agak kurang Engineer ingat. Kak, chemical engineer, jadi teknik kimia. Oh iya, ya sebenarnya aku basically juga dari teknik kimia. Eh, kita sangat sangat bisa berpeluang untuk menjadi jadi konsultan. Untuk mulainya dari mana? Sebenarnya kalau dari teknik kimia sendiri ya berdasarkan pengalaman saya itu, uh, uh, sedikit atau sebagian membahas tentang greenhouse gas atau kayak membahas tentang energi ya, tapi lebih ke emang memang lebih ke sisi energinya ya kan. Tapi yang bisa kita mulai adalah kita mengikuti misal kayak course-course atau mengikuti uh, organisasi dan juga include dalam proyek-proyek yang misal disediakan oleh uh, disediakan oleh kampus kita kan biasanya suka suka ada tuh, atau misal kayak penelitian-penelitian seperti itu. Nah, kita juga bisa, uh, sebenarnya greenhouse gas ini yang menurut saya menjadi peluang lapangan kerja yang banyak gitu kan. Sekitar 2 juta lapangan kerja green job itu nantinya akan uh, muncul kalau misalnya greenhouse gas ini menjadi suatu yang sudah sangat pasaran atau sudah sangat mainstream di dunia gitu. Karena kalau misalnya itu sudah banyak, eh, kita sebenarnya gampang kok gitu untuk mempelajari itu gitu. Jadi kita asalkan punya passion juga, kemudian kita punya eh, referensi-referensi atau kita belajar dari berbagai sumber itu, eh, kita bisa mengerti gitu tentang tren perkembangan gitu. Kan sekarang apalagi Gen Z itu kan sudah banyak banget kan yang aware gitu. Jadi saya rasa dengan kita punya passion di dalam situ, ya, insya Allah bisa. Oke, baik, makasih Kak. Nah, sudah dijawab. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, 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 dari panitia ini apakah bisa saya lanjutkan? Nah, Thank you, Mbak Sina. ya, Oke, sebelum kita lanjut, ada beberapa pertanyaan lagi yang apa namanya mungkin akan bisa kita jawab setelah ini. Jadi ya, berarti terima kasih Bapak Ibu terima sekalian. kasih. Ada beberapa insight yang cukup menarik em, untuk kita dapatkan dari materinya Mbak Sina barusan ya. Em, Banyak sekali sebetulnya, apalagi untuk Bapak Ibu sekalian yang dari korporasi, dari organisasi yang memang punya kebutuhan dalam menghitung emisi gas rumah kaca dan juga mengungkapkannya pada beberapa platform laporan mungkin atau yang dibutuhkan oleh stakeholders atau interested party Bapak Ibu sekalian. Karena
tentunya ini menjadi tantangan kita dalam menjalankan atau mengoperasionalkan bisnis kita. Beberapa hal yang bisa kita rangkum terkait dengan materi-materinya Mbak Sina tadi, kaitannya dengan tingkat kepentingan kita dalam memahami apa itu emisi gas rumah kaca gitu dan seberapa jauh kita harus berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca yang salah satunya dihasilkan dari operasional bisnis kita, terus juga apa saja yang menjadi yang harus dikonsider dari em, standar internasional, standar nasional dalam mengungkapkan perhitungan emisi gas rumah kaca dan juga bagaimana memitigasinya gitu dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang tentunya secara lingkup bisnis Bapak Ibu sekalian jauh lebih memahaminya karena kaitannya di sini, kalau kita bicara climate risk atau risiko terhadap iklim, seluruh entitas bisnis saat ini, mau voluntary, mau mandatory, sepertinya secara mandatory itu tetap memiliki kewajiban untuk mengungkapkan ke ranah yang lebih luas lagi. Tuh. Dan kaitannya dengan beberapa keuntungan dari kita memiliki inventarisasi gas rumah kaca adalah tentunya peluang-peluang bisnis, peluang-peluang usaha yang memang dijalankan itu memiliki konsentrasi yang lebih luas lagi, baik dalam cakupan nasional maupun cakupan global dan lain sebagainya. Untuk beberapa pertanyaan lain yang secara langsung maupun secara tidak langsung disampaikan kepada kami, akan kami lanjutkan proses menjawabnya. Setelah ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kata teman-teman dari Dekar, katanya ada kenang-kenangan nih. Kenang-kenangannya menarik. Mungkin nanti teman-teman dari Dekar juga mempersiapkannya secara langsung. Ada dua voucher e-wallet, ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Em, dan jumlahnya lumayan untuk jajan. Ya, ada dua voucher e-wallet masing-masing Rp100.000 bagi Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian yang bisa menjawab dengan benar dari pertanyaan yang teman-teman Dekar nanti akan sampaikan. Gitu. Teman-teman Dekar ada yang sudah siap untuk menyampaikan sedikit kenang-kenangannya kepada teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang hadir pada webinar pada pagi hari ini. Dipersilahkan. Mbak Sina boleh kasih pertanyaannya dulu kali ya Mas Yogi ya. Iya, Nanti silahkan Mbak Sina. nanti Ternyata nanti langsung. dibantu sama tim Mas Yogi buat siapa yang paling cepat dan paling benar. Boleh ya Mbak Sina ya, dua pertanyaan. Ya, ternyata dari speaker langsung. Silahkan Mbak Sina, dua pertanyaan untuk yang masing-masing menjawab dengan benar akan mendapatkan e-wallet. Apa saja kalau kata teman-teman Dekar. Mau Dana, mau GoPay, mau ShopeePay, mau OVO. Silahkan sebagai Mungkin ini kenang-kenangan. ya, Itu. Silahkan. mungkin pertanyaan, ya, mungkin pertanyaannya terkait materi yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ada satu, satu terkait apa ya? Aduh, ini sangat dadak ya sebenarnya. Tapi oke lah. Eh, sebut eh, ya sebutkan target yang kita berikan ke global dalam dokumen NDC Enhanced NDC Indonesia yang sebelumnya sudah saya sebutkan di presentasi. Berapa persen dari usaha sendiri dan berapa persen dari usaha internasional, bantuan internasional. Mungkin Bapak dan Ibu Tahan ada yang dulu bisa menjawab. rule-nya. Tadi pertanyaannya adalah berapa persen target yang kita sampaikan dalam dokumen NDC Indonesia terkait dengan NDC. penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, raise hand, nanti kita akan pilih. Ya. Yang pertama udah Mas Toha. Oke, open mic dan open kamera. Silahkan dijawab sebenar-benarnya. Kalau masih kurang tepat, kita lempar ke yang lain ya. Empat puluh Silakan tiga Mas. persen. Berapa? 43% 43% yang yang dengan
unconventional yang bantuan luar negeri. Oke, kalau yang dengan bantuan dengan usaha sendiri, 31%. ya betul. Boleh ya nanti dari Dekar berikan e-walletnya, boleh Makasih, dicatat namanya makasih. atau Mustafa bisa menghubungi Boleh, panitia. Mas. Nanti ditulis di chat nomor nomor handphone dan itunya ya, Mas. Oke, E-wallet apa makasih yang ya. mau diisi. Baik. Siap-siap. Satu lagi Mbak Sina, Oh iya, satu siap-siap lagi ya pertanyaan. teman-teman. Oke, Kita akan pilih random yang angkat tangan dan mau menjawab secara langsung. ya. Silakan Mbak Sina. Ya gampang-gampang saja. Oh ya, kalau kita misalnya hitung emisi pakai konversi dari IPCC atau standar yang IPCC ini, which is itu standar global, itu masuknya tier berapa? Tier satu, tier 2 atau tier 3? Silahkan angkat tangan teman-teman Bapak Ibu sekalian. Kita akan memilih. Yang muncul ada Mbak Mira dari satu platform. Silahkan buka mikrofonnya dan buka kameranya dan setelah itu menjawab. Silahkan Mbak Mira. Oke, halo Mbak Sina dan Mas Yogi. Oh, Kalau untuk IPCC dan standar lainnya ini, kalau memang yang dipakai adalah memang standar global, itu masuk ke tier satu, Mbak. Ya, tuh. Kasih Bu Mira, boleh nanti ditagih ke penitiannya ya untuk hadiah e-walletnya. thank you. Lumayan lah Siap, ya. terima kasih banyak Mbak Mas. Lumayan buat jajan. Silahkan nanti laporkan ke panitia. Ke teman-teman yang ada di room chat. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 11.38. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan juga. Tapi sebelum kita masuk ke apa namanya agenda terakhir dari webinar kita, mohon izin sekali untuk Bapak Ibu sekalian yang masih stay dengan kita sampai siang hari ini. Sebelum ada closing statement dari speaker, dari Mbak Sina, izinkan kami dari Karisma Learning and Consulting untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan services yang kami sediakan untuk Bapak Ibu sekalian. Bersama kita sudah hadir ada Ibu Ardiana selaku Direktur PT Karisman Primalulang atau Karisman Learning and Consulting yang akan menyampaikan sedikit terkait dengan layanan yang ada di kami. Eh, untuk Ibu Ardiana sudah siap, silahkan untuk penyampaiannya. 3 sampai 5 menit dipersilahkan. Selamat siang. Selamat siang Bu Diana. Ya, siang Pak Oke, Yogi. Oke, silahkan Ibu. baik terima kasih Pak Yogi. Terima kasih. Bapak Ibu, selamat siang menjelang makan siang. Apa kabar? Nanti mungkin setelah acara ini bisa menikmati makan siang di tempat masing-masing ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelumnya saya dari perwakilan Karisman mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah ikut serta bisa menghadiri acara webinar hari ini. Dari saya hanya menjelaskan sedikit tentang Karisman. Sebenarnya mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini sudah sangat mengenal dengan Karisman Consulting, bahkan juga sudah pernah engage ya, kita bekerja sama untuk di beberapa service yang ada di Karisman Consulting. Cuma tidak ada salahnya saya izin merefresh kembali ingatannya Bapak Ibu tentang Karisman supaya tidak pernah lupa dengan kami. Boleh ya Bapak Ibu, saya izin share screen. Sudah terlihat belum ya?
Bisa dilihat, Pak Yogi? Belum, Belum Ibu, belum izin. kelihatan, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Sebentar ya. Kan Bu Diana. Bapak Ibu bisa terlihat ya sekarang? Sudah Ibu, Sudah jelas? silakan. Sudah ya. Oke, Bapak Ibu, seperti yang sudah Bapak Ibu kenal dan ketahui, sedikit aja dari kami, Karisman Consulting itu adalah brand service dari PT Karisman Primalulang. Eh, sorry, saya kok nggak bisa menjelaskan. Ya. Dan alhamdulillah kami mempunyai established bisnis yang sudah cukup lama untuk bidang training dan konsultasi, research dan development. Karena kita sudah berdiri dari mulai 2004 ya Bapak Ibu, di Indonesia. Kita banyak bantu untuk service di manajemen dan sustainability. Nah, ini historical kita nih Bapak Ibu. Jadi awal mulanya itu di 2001 sampai 2004 kami memulai bisnis kami untuk membantu training dan konsultasi di bidang sistem manajemen. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah mengenal kayak ISO gitu ya. Itu spesialis kami di awal-awal berdirinya perusahaan kami Bapak Ibu. Lalu di 2008 kami membentangkan kembali servis kami lebih luas, membantu di bidang sustainability. Kebetulan yang kami awali approach untuk sustainability report itu adalah PT Antam. Nah, sampai sejauh ini kami tidak menutup juga konsultasi kami di sistem manajemen, hanya saja kami lebih banyak membantu untuk yang terkait dengan sustainability dan strategi lainnya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, Bapak Ibu, kita bisa bantu advice, training, planning, dan consulting ya. Nah, Karisman sekarang udah sekitar 10 tahun terakhir, kita juga udah engage dengan beberapa badan lembaga standar di bidang sustainability seperti di JRI, kita juga adalah training partner dari JRI, juga dengan CDP kita juga adalah training partner seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kantor kita, alamatnya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga ya. Ini hanya refreshing supaya selalu hafal sama Karisman. Nah, keterkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Mbak Sina tadi, jadi mungkin apabila Bapak Ibu membutuhkan, penasaran, atau pengen ngitung untuk GHG di masing-masing industri, mungkin nggak ada salahnya coba kontak-kontak ke Karisman seperti itu. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Izin menutup share screen hari ini. Saya langsung serahkan kembali ke Pak Yogi. Silakan Pak Yogi. Terima kasih Bu Diana. Singkat, padat, dan jelas. Intinya silahkan main-main ke website kami di www.karisman consulting.co.id untuk Bapak Ibu sekalian yang belum yang
pengen mengetahui lebih lanjut tentang layanan yang kami miliki. Terima kasih Bu Diana. Em, Waktunya ternyata sudah menunjukkan pukul 11.46. Itu adalah waktu kami untuk sebetulnya berpamitan dengan Bapak Ibu sekalian, walaupun belum pengen berpamitan karena sepertinya masih banyak yang belum kami sapa. Tapi apa namanya? eh, Bapak Ibu sekalian mohon untuk bisa tetap pantengin info-info dari Karisma maupun dari Dekar untuk webinar-webinar yang lainnya. Nah, untuk menutup sesi webinar pada pagi hari ini, Mbak Sina mungkin ada closing statement terkait dengan materi-materi yang sudah dibawakan pada pagi hari ini, supaya nanti Bapak Ibu sekalian mungkin ada kliknya untuk mempelajari lebih lanjut, untuk memahami lebih lanjut terkait dengan GHG itu apa dan bagaimana sampai ke proses validasi dan verifikasi di kemudian hari. Silahkan Mbak Sina, 2-3 menit saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Yogi dan juga Bapak dan Ibu para peserta hadirin yang mengikuti webinar hari ini. Saya juga terus ya melihat perkembangan dan juga membaca update juga agar nantinya kita bisa sama-sama belajar update tentang greenhouse gas di Indonesia ini seperti apa gitu. Dan juga untuk Bapak dan Ibu ya, kalau misalnya ada yang punya pertanyaan lain, boleh di reach out ke link saya. Sudah saya drop di kolom komentar. Boleh reach out ke saya kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau ada pertanyaan yang belum terjawab di kolom chat yang tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab juga ataupun masih belum puas dengan jawabannya tadi juga boleh reach out saya di LinkedIn gitu. Mungkin itu uh, dari saya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat ilmu yang saya sharing hari ini. Dan terima kasih juga atas penyelenggara dari Karisman dan juga Dekan atas kesempatannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sina untuk materi pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita meninggalkan venue kita di Zoom ini, alangkah baiknya kalau kita mendokumentasikan agenda yang cukup menarik, yang sangat menarik bahkan pada pagi hari ini dengan kita foto bersama-sama. Terlebih dahulu, boleh eh, buka kameranya Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa mendokumentasikannya. Eh, Ibu Titi, terima kasih untuk hadirannya. Pak Freddy, terima kasih untuk kehadirannya. Apa kabar Pak? Ada yang lain? Kita tunggu 1 menit ke depan. Kita mohon izin ambil fotonya untuk dokumentasi. Hmm. Ibu Natalie, apa kabar? Terima kasih sudah join. Oke, Mas Sari, silahkan ambil fotonya. Em, apa-apa. Pak Gilang, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Oke, silahkan Mas Haris untuk ambil. Saya kasih kode 1, 2, 3 karena ada 2 layar utama. Satu lagi, 1, 2, 3. Satu lagi, Mas Haris. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian untuk partisipasi yang sangat baik pada pagi hari ini dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di agenda webinar kita baik dari teman-teman PKR maupun dari Karisman. Nantinya akan kita update ke apa namanya Bapak Ibu sekalian dengan tema-tema yang pastinya akan lebih menarik lagi dan juga berkaitan dengan sustainability, ESG, dan lain-lain. Layanan kami, baik Karisma maupun Dekar, silahkan di reach out ke masing-masing kontak yang Bapak Ibu sekalian sudah miliki. Saya, Yogi, mewakili Ibu Kori, Ibu Diana, Mbak Hasina,
mengucapkan banyak terima kasih atas nama Dekar dan Karisman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, materi-materi yang disampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan lebih membuat lebih aware lagi terkait dengan bagaimana kita memitigasi perubahan iklim dengan kita menghitung emisi gas rumah kaca yang baik dan diimplementasikan ke organisasi Bapak Ibu sekalian. Saya Yogi undur diri, mewakili Tekar, Karisman. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai bertemu kembali di agenda webinar kita ataupun agenda seminar kita berikutnya. Selamat siang, selamat Selamat siang, terima kasih. beristirahat. Terima kasih. Siap, terima kasih, Pak. Selamat siang, terima kasih. Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Siang. Sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih.